Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam serta kesehatan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan tentang seseorang yang melakukan wirid ataupun amalan-amalan tertentu atau melakukan semedi, khulwat, ataupun istilahnya kalau di sini itu bertapa. Kemudian orang tersebut stres ataupun gila. Apakah sholat-sholat yang ditinggalkan dalam masa stresnya ataupun pada waktu dia gila, apakah wajib diqadha atau tidak? Maka di sini saya akan menerangkan masalah itu. Saya kutip dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj juz 1 Shahifah 394. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qadha'a ala syakhsin dhi haidin aw nifasin. Ini pertamanya ya, pertama dari ibarat dalam kitab Nihayah. Tidak wajib mengqadha sholat bagi seseorang yang haid ataupun nifas, walau firiddatin idza taharata kama marrah wa in istajlaba bidawain wa taqaddama al-kalamu ala hukmi qadha'iha fil babil mar. Seterusnya audhi jununin au irmain au sukrin au atahin au nahwi dzalik ba'da ifaqatihi haitsu lam yakun muta'addiyan. Begitu juga tidak wajib mengqadha sholatnya, yaitu bagi orang yang gila ataupun orang yang epilepsi, orang yang mabuk dan lain sebagainya. Ketika sudah sembuh, maka itu tidak wajib mengqadha sholatnya apabila tidak sengaja gila, tidak sengaja mabuk ataupun epilepsi dan lain sebagainya. Li khabari rufi'al qalamu an salasatin, karena ada hadis catatan amal itu diangkat dari 3 orang, anis sabiyyi hatta yablugha, dari anak-anak sampai baligh, wa anin naimi hatta yastaiqidha, dan dari orang yang tidur sampai bangun, wa anil majnuni hatta yabra'ah, dan dari orang yang gila sampai sembuh. Shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Warada an-nassu fil majnun wa qisa alaihi kullu man zala aqluhu bisababin yu'dharu fihi wa sawa'un aqalla zamanu dzalika am talah. Nasnya yakni hadisnya warid di dalam masalah gila, ya sama dengan gila, yaitu setiap orang yang akalnya hilang dengan sebab yang diuzurkan. Ila angkol wa yustahabbu lil majnun wal mughma alaihi wa nahwihima al qadha. Namun meskipun tidak wajib mengqadha, akan tetapi sunnah bagi orang yang gila, yang tidak sengaja untuk gila, itu disunahkan untuk mengqadha. Bi khilafi dzis sukri awil jununi awil ighma al mutaaddi bihi fayalzamuhul qadha'u ba'da ifaqatihi. Beda halnya dengan orang yang mabuk, orang yang gila ataupun epilepsi yang memang sengaja untuk gila, mabuk ataupun epilepsi, maka wajib mengqadha sholatnya setelah mereka itu sembuh. Jadi intinya seseorang yang gila itu ada 2 perincian. Apabila gilanya itu disengaja, maka itu wajib mengqadha sholatnya. Apabila kegilaannya itu tidak disengaja, maka sunnah ya, sunnah, tidak wajib mengqadha sholat, namun sunnah mengqadha sholatnya. Terus kembali kepada pertanyaan,
apakah orang yang gila dengan sebab bertapa, berkhulwat, ataupun bersemedi, atau membaca wirid-wirid tertentu, membaca hizib, ya, kemudian dia itu stres ataupun gila, apakah itu juga termasuk gila yang muta'addin ataupun yang bila muta'addin? Di sini dalam kitab Hasyiatus Syarwani juz 1 Shahifah 483 dijelaskan, wa qauluhu bila ta'addin unzur hal minal jununi bita'addi al-hasil liman yata'ata al-khalawa wal awrad bighairi tariqin muwassilin lidzalik aula al-aqrab ats-tsani. Perkataan Kiai Musannif bila ta'addin, yakni tidak disengaja, gila yang tidak disengaja, yang tidak mewajibkan qadha. Kemudian kita lihat apakah gila yang disebabkan berkhulwat ataupun bersemedi, bertapa, atau membaca wirid-wirid tertentu, yang tujuan dari wirid itu memang tujuannya bukan untuk gila, ya, bukan untuk gila, namun ternyata gila ataupun stres. Lah, apakah itu termasuk junun yang muta'addi atau tidak, atau tidak sengaja untuk gila? Maka al-aqrab ats-tsani, jawaban yang lebih dekat terhadap kebenaran adalah yang kedua, yakni tidak sengaja. Berarti orang yang gila dengan sebab membaca bacaan tertentu, wirid-wirid tertentu, ataupun dia bersemedi kemudian gila, maka dia tidak dikatakan muta'addin, artinya tidak sengaja. Sekaligus sholat yang ditinggalkan ketika dia gila itu tidak wajib diqadha, namun cuma sunnah, ya, sunnah diqadha. Li'anna dhabita ta'addi ay ya'lama tarattubal junun ala ma ta'atahu wa yaf'aluhu, ya. Wa hadza laisa kadzalika. Karena batasan dari sengaja atau tidak yaitu dia tahu bahwasanya dengan melakukan hal itu akan menyebabkan kegilaan. Beda halnya kalau melakukan khulwat ataupun bertapa, bersemedi, ataupun membaca wirid-wirid tertentu, itu kan tidak tahu bahwa hal itu menyebabkan kegilaan, sehingga hal itu tidak dikatakan muta'addi ataupun tidak dikatakan sengaja. Sehingga karena tidak dikatakan sengaja, maka gila yang disebabkan membaca wirid ataupun berkhulwat itu tidak sampai sholatnya itu harus diqadha. Artinya tidak wajib diqadha, namun sunnah diqadha. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.